materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak FOO Aminullah Nur. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Aminullah. Tes kontak kedengaran. Siap, Pak. Loud and clear. Loud and clear, Pak. Iya. Readability 5 ya. Reading 5. Readability 5. Istilah-istilah ini tergambar pada saya pada saat awal mengenal FOO. Jadi saya terjun di operation pada saat zaman kemarin orang belum disekolahkan FOO. Di awal tahun, bukan di awal, saya tahun 79. Di awal tahun 81 barulah saya disekolahkan yang namanya FOO. Jadi sampai pensiun ya. Jadi 9 taruhlah kalau saya start 81 pensiun tahun 2016 ya sekian tahun lah saya berlatar belakang FOO dan ilmu itu kepake benar karena saya tidak pernah pindah di area yang lain. Dari model jadul sampai dengan memegang HP yang bentuknya kayak ini sekarang dan bisa ngomong secara jarak jauh. Subhanallah. Dan banyak rekan-rekan saya, seangkatan saya tidak mengalami ini karena sudah mendahului kita semua. Ini ya, saya bersyukur. Yang kedua, dengan halal bihalal ini saya bersyukur kembali pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keberkahan dan kita harus mensyukuri bahwa hari ini kita masih bisa ketemu. Jadi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita hari ini dengan teknologi yang ada yang diprakarsai oleh Pak Okta CS, ini nggak mungkin bisa terjadi. Itu kesyukuran saya. Walaupun saya dikatakan sudah pensiun dalam satu operator. Tapi ternyata setelah pensiun, saya baru merasakan bahwa ternyata bekerja dengan latar belakang FOO itu makin berkembang bagi saya. Makin berkembang. Tadi di pembicaraan awal, jangan pernah jangan pernah tidak mengimprove diri. Oke? Pengalaman saya bergandengan tangan dengan manajemen pada saat saya di salah satu operator. Banyak saya melibatkan diri dengan teman-teman yang non FOO tapi kaitannya dengan unit-unit kerja yang lain. Ternyata ilmu yang saya dapatkan di situ bermanfaat setelah saya pensiun. Satu di antaranya ilmu yang terpakai hari ini adalah basic keuangan. Tadi Pas Baron tadi saya kepancing dengan omongan ini. Kita bisa loh berkontribusi ke manajemen dengan ilmu kita. Karena kita tahu persis ilmu-ilmu kita ini implementasinya itu high cost. Itu cost center sebenarnya. Jadi operating cost. Nah, kita bisa melihat mana di saat pandemi sekarang ini kita bisa memberikan usulan loh kepada manajemen mana yang bisa diperkecil cost-nya. Jadi ternyata basic keuangan itu jangan pernah tidak melakukan mempelajari itu juga di samping dasar-dasar ilmu FOO dengan implementasi dan ilmu dan basicnya terus diimprove termasuk bahasa Inggris lah segala macam itu barang ikut. Nah, sedikit tadi saya singgung mengenai apa yang saya alami tadi. Setelah saya pensiun, saya merasakan saya baru merasa bekerja. Jadi pada saat saya bekerja di operator itu, saya merasa sekolah. Saya dapat ilmu semuanya dari situ. Mengenal namanya FOO, mengenal namanya bagaimana teman-teman mengurusin teman-teman yang latar belakangnya FOO gitu loh. Ilmunya semua saya dapatkan dari situ. Jadi apa ya? Iringi dengan doa. Ini yang saya katakan. Tadi menyitir Quran, Iqra. Kita mempelajari sesuatu, jangan lupa iringi dengan doa. Kita semua orang beragama punya cara berdoa, tapi
Yang memberikan ilmu itu sebenarnya siapa? Itu hidayah itu. Pak Okta kalau ngajar di depan kelas, belum tentu dapat hidayah Anda bisa masuk. Mungkin pada saat itu masuk di otak. Begitu dites, dapat angka yang dikatakan angka kelulusan gitu ya. Tapi kalau hidayahnya nggak ada, diimplementasinya itu nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada ruhnya itu. Tidak ada ruhnya. Oleh karena itu, belajar dengan teknologi pandemi yang ada sekarang, ada plus dan minusnya, tapi kita lihat plus. Plusnya apa? Ayo menyemangati kita. Untuk cara-cara lama itu, ada beberapa cara-cara lama kita mulai tinggalkan dengan cara-cara yang baru. Karena keadaan. Kalau kita, kadang-kadang kita ini bisa berubah karena keadaan. Keadaan yang memaksa kita. Sama dengan orang yang Anda bawa ke pinggir kolam renang. Padahal dia nggak ngerti berenang. Tapi naluri manusia itu ada gitu. Naluri manusia satu, bagaimana dia bisa dia hidupi dirinya, dia bisa hidup. Pada saat Anda jorokin ke kolam, dia pasti tidak akan diam. Minimal kaki dan tangannya gerak. Nah, semacam itu. Ada orang yang bisa sampai ke pinggir dan aman. Ada juga orang mungkin dia rasakan ke pinggir tapi makin ke tengah dan tenggelam. Kalau tidak dibantu. Nah, ini filosofi bagi saya bahwa terkadang kalau kita dijorokin timbul ide-ide baru gitu. Nah, pandemi ini kita dijorokin timbul plak. Nggak pernah kebayang. Bisnis manapun hari ini semua tutup, terutama di bisnis penerbangan yang ada hari ini. Dunia secara global. Oleh karena itu, ilmu-ilmu dasar FOO kita jangan pernah kita berhenti. Combine dengan ilmu yang lain. Basically, is okay. Saya bangga dengan FOO. Jangan pernah menyatakan tidak bangga dengan FOO. Di mana-mana nama saya itu sampai hari ini. Saya sampai hari ini jadi ketua RT loh di lingkungan saya. Tapi kalau saya tanda tangan, itu saya kasih double di depannya. FOO Aminullah Nur. Itu kebanggaan saya. Saya sekolah puluhan tahun dibanding orang S2, S3 masih lama saya sekolahnya. Itu bagi saya gitu. Dan dengan cara itu ada ide-ide baru yang bisa kita telurkan, semangat baru yang ada. Gitu. Nah inilah, mari kita menyemangati diri dengan pandemi ini. Kalau telah ada di perusahaan itu, jadilah bagian dari perusahaan yang untuk membantu supaya recovery perusahaan ini dari sisi perekonomian. Hari ini teman-teman kita juga banyak dirumahkan. Sebagian masih kerja, tapi sebagian juga sudah dipotong. Tapi kalau ini semua kita tidak syukuri, nah ini kuncinya. Syukuri, karena di depan itu pasti ada sesuatu yang lebih bagus. Yakinkan itu. Jadi kita bersyukur dan kembali kita meyakini di depan pasti ada sesuatu lebih bagus. Oleh karena itu jangan berhenti berkarya. Mau di rumah, mau di luar rumah, mau keadaan sekarang atau yang akan datang. Karya. Karena nilai manusia itu satu. Berkarya ada orang lain dan bermanfaat orang-orang lain, barulah dapat nilai. Tanpa itu Anda lakukan, Bapak hanya dikatakan you punya knowledge doang gitu. Knowledge itu penting, tapi lebih penting lagi setelah dapat knowledge adalah diimplementasikan sehingga ada manfaatnya untuk orang lain, untuk perusahaan, untuk keluarga, dan lebih penting untuk diri sendiri. Saya cuma sarankan, sedikit kamu ubah mindset kamu dalam bekerja. Di rumahnya gimana? Orientasi dapat uang, oke? Kalau kita hidup ini punya checklist, ada 10 atau ada sampai 100 atau 1000 dalam 1 24 jam. Setelah kita bangun sampai tidur lagi,
kita mulai ada checklistnya jalan. Kita kan biasanya hidupnya bekerja kan pakai checklist ya. Nah, kehidupan kita dalam 24 jam itu coba kita susun checklist masing-masing. Satu yang saya pesankan, mindset ubah, orientasi uang itu, kalau itu 1 sampai 10, tempatkan dia di nomor 9. Kalau itu 1 sampai 100, tempatkan di nomor 99. Artinya, jangan dia ditempatkan di atas. Rendahkan dia. Bukan berarti tidak butuh gitu. Ternyata ya, sambil berdoa melakukan karya itu tadi. Anda melakukan checklist 1 sampai 10 tadi, mau melakukan itu. Checklist mulai berjalan nih. Pada saat checklist 1, 2, 3, boro-boro mau sampai 10. Checklist keempat mau dijalanin itu berkah checklist nomor 9 itu sudah mulai mengalir itu. Kenapa? Karena ada karya dan doa orang lain di situ. Nah, ilmu basic info kita yang kita dapatkan ini betul-betul ilmu kita itu tujuannya menolong, membantu, sehingga pergerakan pesawat itu dengan segala isinya terselamatkan. Nah, kalau niatnya begitu, aman kita. Aman dari sisi dunia, insya Allah aman dari sisi akhirat. Dan kita mendoakan orang banyak. Jadi jangan berharap orang mendoakan Anda, tetapi lebih bagus Anda mendoakan orang banyak. Tuhan tidak akan menutup mata. Kalau dikatakan Tuhan tidak akan menutup mata apa yang berbuat selama itu baik untuk diri Anda. Asal jangan pernah mencelakan diri sendiri ataupun mencelakan, berniat aja jangan. Jadi ubah mindset. Bukan saya yang mencari uang, tetapi saya mau berkarya, karya saya dihargai. Ya toh? Penghargaan itu tidak harus uang. Kira-kira kayak gitu. Amanlah hidup ini. Kita tidak perlu berantem secara internal di sesama FO apalagi gitu loh. Ya kan? Tidak perlu banyak saing-saingan gitu. Nah, itu yang lebih penting, sehingga mudah-mudahan perkumpulan semacam kita ini bisa diisi dengan saling mengingatkan dengan hal-hal yang demikian ini. Jadi di samping knowledge-nya jangan pernah putus menambah knowledge yang ada, jangan juga hanya berdasarkan knowledge FO, tapi knowledge yang lain yang membantu bidang kerja kita ini, terutama masalah keuangan, harus kita masuk ke arah sana, sehingga kita tahu persis di dalam satu unit usaha itu kita punya kontribusi yang lebih banyak. Saya ingat kalau kata Pak Noviandi, FO ini paling gampang katanya kalau mau merugikan perusahaan, gampang aja betul. Kasih aja fuel banyak-banyak, bangkrut itu pesuruh. Gitu aja, karena waktunya sudah cukup, biar yang lain lagi ditambahkan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, kata-kata saya yang kurang baik. Bukakan pintu maaf di saat sekarang ini, saatnya kita bersilaturahim. Harapan saya mudah-mudahan ini awal untuk kelanjutan yang begitu banyak ke depan. Terima kasih Pak Okta. Kami terima kasih Pak. Terima kasih Pak Min.